Halo semuanya, selamat datang pada video pembelajaran kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Anggi Nur Hidayanti dengan NIM 1102621063 dari Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas hal yang berkaitan dengan anak berbakat beserta faktor yang mempengaruhinya. Video ini saya buat dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional serta memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Anak Berbakat yang diampu oleh Ibu Dr. Hartini Nara, MSI. Yuk teman-teman kita simak videonya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, ada baiknya untuk kita mengetahui terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu ada pengertian anak berbakat, dan yang kedua yaitu ada faktor yang mempengaruhi keberbakatan pada anak. Nah, teman-teman, sebelumnya apakah teman-teman ada yang mengetahui istilah-istilah berikut? Kalau teman-teman belum mengetahui istilah-istilah berikut, yuk kita cari tahu apa sih istilah ini. Istilah-istilah sebelumnya merupakan istilah yang berkaitan dengan anak berbakat. Yang pertama, ada istilah gifted. Istilah ini ditunjukkan untuk individu yang memiliki kemampuan intelektual tinggi atau berbakat di bidang akademik secara umum. Kemudian yang kedua ada istilah talented. Istilah ini ditunjukkan untuk individu yang memiliki kemampuan super atau bakat di bidang keterampilan khusus, seperti menari, melukis, matematika, dan lain-lain. Kemudian istilah yang selanjutnya yaitu ada genius. Istilah ini ditunjukkan bagi individu yang memiliki kecerdasan dengan IQ berkisar dari 140 sampai 200 sehingga dapat menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi dan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian istilah yang terakhir ada aptitude, yaitu istilah yang ditunjukkan bagi individu dengan kemampuan bawaan yang masih perlu dikembangkan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam pengertian dari anak berbakat. Pengertian yang pertama ada menurut Depdiknas tahun 2003. Anak berbakat merupakan individu yang diidentifikasi oleh para ahli sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi memuaskan dan memiliki kemampuan intelektual umum yang berfungsi pada taraf cerdas, kreativitas memadai, dan keterikatan pada tugas yang tergolong baik. Kemudian pengertian selanjutnya diungkapkan oleh Renzulli pada tahun 1986 dalam bukunya The Three Ring Conceptions. Ia menyatakan ada 3 dimensi yang tidak dapat dipisahkan dari keberbakatan, yaitu high potential ability, yang merupakan kecerdasan di atas rata-rata mencakup berbagai bidang kemampuan. Biasanya diukur dengan tes intelijensi. Kemudian yang kedua ada kreativitas tinggi, merupakan upaya dalam mengungkapkan usaha untuk menciptakan sesuatu dengan fantasi. Dari fantasi tersebut, seseorang akan menuangkannya dalam bentuk tulisan dan mewujudkannya melalui usaha-usaha. Kemudian yang ketiga yaitu ada keterikatan pada tugas. Keterikatan pada tugas merupakan bentuk motivasi internal yang mendorong seseorang menjadi ulet dan tekun dalam mengerjakan pekerjaannya. Meskipun banyak rintangan yang harus dilalui, tetapi ia tetap menyelesaikan tugas sebagai tanggung jawabnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari definisi anak berbakat yang dikemukakan oleh para ahli yaitu anak berbakat merupakan individu yang diidentifikasi oleh ahli profesional memiliki kemampuan intelektual tinggi, kreativitas tinggi, dan keterikatan tugas yang baik.
sehingga mereka membutuhkan layanan khusus supaya dapat menyumbangkan potensinya bagi diri sendiri maupun masyarakat. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi keberbakatan. Yang pertama di sini ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor yang mempengaruhi keberbakatan yang pertama datang dari faktor internal, yaitu ada hereditas. Hereditas sendiri merupakan karakteristik bawaan yang diwariskan dari orang tua biologis, meliputi kecerdasan, kreatif produktif, kemampuan memimpin, kemampuan seni, dan psikomotor. Faktor hereditas yang dimiliki oleh seseorang ini juga akan berbeda-beda, meskipun seseorang tersebut memiliki saudara kembar. Sebagian para ahli juga menyatakan bahwa intelijensi dan kemampuan yang berkualitas diturunkan dari keluarganya. Penelitian dari University of Washington juga menyatakan bahwa kecerdasan anak itu menurun dari ibu, karena perempuan memiliki 2 kromosom X, sedangkan laki-laki hanya memiliki 1 kromosom X. Nah, kromosom X ini untuk menentukan bagaimana perkembangan kognitif pada anak. Kemudian yang selanjutnya, faktor internal dari keberbakatan yang mempengaruhi yaitu dari faktor biologis. Faktor biologis yang tidak bersifat genetik dan sangat berpengaruh pada intelijensi adalah faktor gizi dan neurologis. Apabila seseorang kekurangan nutrisi dan gangguan neurologis pada masa kecil, hal itu dapat menyebabkan mereka mengalami keterbelakangan mental. Kemudian faktor yang selanjutnya datang dari faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan. Lingkungan yang baik dan mendukung anak itu apabila dari lingkungan keluarganya dapat memberikan dukungan dan perhatian saat anak mempelajari bakatnya, serta diberikan fasilitas yang berhubungan dengan bakat yang dimiliki oleh anak. Adanya stimulasi, harapan, dan tuntutan dari keluarga akan sangat berpengaruh bagi proses belajar seorang anak. Selanjutnya ada juga faktor lain yang sangat mempengaruhi keberbakatan seorang anak, yaitu faktor minat. Minat sebagai faktor yang mendukung bagi perkembangan bakat akan sangat penting karena bakat tidak akan berguna apabila tidak ada minat, begitupun sebaliknya. Minat dan bakat ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan anak. Karena setiap anak memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda, sehingga mereka harus mampu mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki supaya tercipta potensi yang terbentuk menjadi sebuah kemampuan atau keberhasilan. Nah, faktor yang mempengaruhi keberbakatan ini diyakini datang dari faktor hereditas, di mana perkembangan individu ditentukan oleh benih atau sumber individu tersebut berasal. Meskipun secara kodratnya anak berbakat memiliki pola otak yang hebat, tetapi lingkungan pada akhirnya sangat menentukan sejauh mana individu dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Baik teman-teman, sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman. Sampai jumpa.